Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara terkait turunnya Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Prasetyo menegaskan pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Sebelumnya beredar kabar bahwa Sri Mulyani sempat mendatangi Presiden Prabowo Subianto untuk meminta mundur dari jabatannya setelah rumah pribadi miliknya dijarah oleh oknum ketika terjadi demo besar-besaran 2 pekan lalu. Prasetyo juga mengungkapkan ada banyak pertimbangan terkait lengsernya Sri Mulyani dari posisi menteri dan kembali menegaskan itu merupakan ranah prerogatif Presiden Prabowo. Diketahui Sri Mulyani digantikan oleh mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, yaitu Bapak Purbaya Yudisadewa sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Siapa Mas? Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya. Terkait Menkyu, alasannya digantikan oke? Kenapa Menkyu? Kenapa udah dicopot Mas? Mas kenapa udah dicopot Mas? Mundur atau Mas kenapa udah dicopot? Diberhentikan diri. Evaluasinya kenapa sih Mas sebenarnya? Ya Menkyu. Menteri Keuangan itu karena resign. Mundur atau dicopot? Ya, bukan mundur, bukan dicopot. Jadi Bapak Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif. Maka kemudian atas evaluasi, beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi. Tapi ada surat resign yang diajukan. Berarti dipastikan ada pertimbangan untuk Ya, soal pertimbangannya banyak lah, itu kan ininya Presiden. Tapi ada surat resign dari Bu Menkyu, benar nggak sih? Sri Mulyani mundur Mas. Berarti bukan dipastikan bukan mundur berarti Mas. Pertanyaannya kenapa mundur apa enggak mundur? Tapi ada tidak Pak Pras? Bismillah itu, bismillah apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden. Kita doakan bersama-sama semoga itu menjadi keputusan yang membawa kebaikan bagi kita semua. Di tempat yang berbeda, Purbaya Yudisadewa sebagai menteri terpilih oleh Presiden Prabowo Subianto memberikan keterangannya di depan awak media. Presiden Prabowo Subianto diketahui melakukan kocok ulang atau reshuffle terhadap personel Kabinet Merah Putih. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 8 September 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung aja ya. Pertanyaannya saya jawab. Saya dikasih ini, saya nggak bisa jawab juga kalau baca ini. Terima kasih banyak Pak. Dia mau dikte saya. Dikte gue loh. Gimana? Pertanyaan apa? Saya jawab aja sependek. Pertama, saya baru tahu tadi jam 1:30 kali, jadi belum banyak pikiran. Tapi pesan Presiden adalah balik arah ekonomi, ciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, secepat mungkin. Itu akan kita kerjakan ke depan. Saya akan melihat di keuangan ada apa, instrumen apa yang masih bisa kita optimalkan. Di situ akan kita maksimalkan supaya ekonominya jalan lagi. Bukan jalan lagi, jalan lebih cepat. Nanti kalau jalan lagi dibilang berhenti sekarang. Belum ada. Saya suruh belajar sama Dirjen Pajak mana? Dirjen Pajak tentara ya? Bea Cukai tentara ya? Nggak ada, cuman basically saya akan lihat seperti apa intinya. Cuman kalau Anda lihat, ya hanya kalau yang konstan apa? Tax ratio kan konstan, tax per PDB. Let's say kita nggak bisa rubah dalam waktu dekat. Ya untuk meningkatkan tax ya kita percepat pertumbuhan ekonominya. Kira-kira begitu. Ada yang ingin disampaikan ke pasar nggak? Soalnya tadi IHSG sama rupiah sempat ngedrop pas pengumuman soal itu. Mungkin pasar nggak tahu, saya orang pasar. Saya di pasar berapa sih? Iya sejak tahun 2000, 15 tahun lebih. Teman Pak Anggito dulu dimarah-marahin Pak Anggito karena dia majikan dulu. Saya di pasar. Tapi saya udah kenal pasar cukup lama, di sini juga tim cukup kuat. Pak Anggito di pasar cukup lama. Pak Thomas sudah tim lama di sini. Beliau teman saya dari tahun 2000 kali ngajar di UI bareng-bareng. Jadi Pak Heru juga teman lama, ahli di Bea Cukai juga. Jadi kalau mau dibetulin
diperbaiki, dioptimalkan. Rasanya sih kita punya instrumen yang cukup untuk memperbaiki secara bersama-sama. Belum ada. Kayaknya disuka-suka saya kelihatannya. Saya tanya, Pak gimana Pak? Boleh nggak saya obrak-abrik? Gitu kira-kira. Saya nggak tahu karena saya baru, itu kode boleh apa enggak. Di sini gimana? Kalau menurut saya, yang langsung di bawah presiden seperti yang Anda dengar itu, di dunia itu nggak ada yang seperti itu. Kalau kita buat kita sendirian nanti aneh lagi. Jadi kita akan optimalkan sistem yang ada. Biasanya kalau kejelekan pemimpin baru gini, kalau pemimpin baru yang lama diobrak-abrik, buat baru lagi, soalnya mau bikin tonggak baru gitu kan. Saya nggak akan seperti itu approach-nya adalah syarat yang ada, saya optimalkan sehingga sistem bisa bekerja dengan optimal. Yang jalan-jalan, yang berhenti-berhenti kita optimalkan. Yang udah jalan kita percepat lagi. Jadi semuanya mesinnya bukan mesin baru, ini mesin lama tapi kita buat lebih bagus lagi ke depan. Ini orang pintar-pintar semua. Kalau saya ketemu Bu Sri Mulyani kan setiap KSSK 3 bulan sekali, kadang-kadang juga berapa bulan sekali ketemu, ya di situ ngomongnya. Kalau untuk hari ini belum, karena saya juga baru tahu tadi jam 1 lebih. Untuk masih punya jas kalau enggak. Oke, udah ada lagi. Kan kalau Bapak memang sudah malam tentang Pak di pasar keuangan, tapi kalau untuk sisi fiskal sendiri kan memang ini baru Pak. Kalau untuk Bapak sendiri seberapa akan belajarnya berapa lama sih Pak ini, karena kan kesehatan fiskal kita juga akan mantap Pak di tahun ini. Anda dari mana? Dari IDN Times Pak. Gimana? IDN Times. Anda nggak pernah tahu saya di mana ya? Iya Pak. Sebelum di sini saya di KSP juga pernah kan berapa tahun. Dan waktu krisis COVID 2020-21 saya di samping Presiden Jokowi membantu memformulasikan kebijakan fiskal yang baik pada waktu itu, bukan dari anggarannya aja tapi cara mengelola uang pada waktu itu. Jadi kalau Anda bilang saya nggak pengalaman, salah besar. 2008 saya bantu Pak SBY, saya think tanknya SBY. 2015 saya ke KSP bantu Pak Jokowi, waktu yang melambat kita balikan dengan cepat. Habis itu saya keluar 2020-2021 mau runtuh lagi, masuk lagi ke sana. Saya selalu memberi masukan fiskal ke pemerintah. Di belakang nggak dibayar. Mungkin sekarang dibayar ya, saatnya dibayar sekarang ya. Gaji gede nggak sini? Kira-kira gitu. Jadi saya udah kenal lama dengan fiskal, dengan ini ahli fiskal kita Pak Suhasil. Jadi saya nggak akan terlalu gampang, saya nggak perlu waktu untuk belajar lagi. Kita akan membuat fiskal mempunyai daya dorong yang optimal buat perekonomian. Saya buat fiskalnya sehat, tapi kalau nggak dibelanjain juga ekonominya nggak jalan, runtuh juga nanti ekonominya. Jadi fiskalnya sehat, tapi kita pastikan nggak mengganggu sistem keuangan dan belanjanya bisa optimal. Ini kan sekarang agak lambat ya. Kalau saya lihat 2 triwulan terakhir pertumbuhan belanja pemerintahnya, triwulan 1, triwulan kedua itu negatif kan. Itu nggak tahu salahnya di mana, efisiensi apa bukan, tapi yang jelas itu memberi dampak negatif ke perekonomian karena pertumbuhannya melambat dari situ. Saya ahli fiskal, jadi saya ngerti betul fiskal yang perlu seperti apa. Anda mau belajar? Saya nggak tahu tuh 1 jamnya kapan. Katanya ada konsultasi internal. Saya tanya tadi Pak Seknek, Seknek di sana. Itu udah punya saya, udah punya lu katanya. Tapi enggak, kita akan kulonulundu dengan Ibu Sri Mulyani. Saya akan mempelajari pesan-pesan dari beliau untuk memperbaiki di sini kelemahannya apa. Pasti ada kelemahan yang pengetahuan itu amat berguna untuk saya dengan teman-teman sini lebih mengoptimalkan dorongan fiskal ke perekonomian. Jadi saya sudah resign ketika saya dilantik jadi Menkyu. Tadi sebelum hari ini ya. Kosong tapi nanti ada PJS. Nanti ada di sini.
Luki mana Luki? Nah, beliau salah satu calon pejabat sementaranya. Karena saya di sini, kalau sana kosong saya suruh aja dia ke sana. Tapi di sana masih ada anggota DK yang lain yang bisa mengcover pekerjaan ketua LPS. Pak, untuk kedekatan dengan Pak Luhut boleh diadres? Siapa? Ada kedekatan dengan Pak Luhut. Pak Luhut. Saya dekat dengan Pak Luhut, saya dekat dengan Pak Hatta, saya dekat dengan Pak SBY, saya dekat dengan Pak Sete, saya dekat dengan Pak Jokowi, saya dekat dengan semua yang membantu membangun negara. Jadi saya ikut di situ. Saya akan pelajari lagi seperti apa, saya belum tahu detailnya. Kalau untuk proses ini Pak, RAPBN 2026 ini flow-nya gimana nanti Pak? Kayak Bapak kan baru gitu kan, maksudnya kayak diganti nanti. Flow-nya bakal tetap diusahakan sama atau ada sedikit kesesuaian? Ya sama lah saya pikir. Jadi maksudnya bakal udah langsung, soalnya mungkin September itu kan udah mulai diketok gitu. Ya, kan Menteri Keuangan kan jabatan politik yang didukung oleh politik juga. Bukan saya sendirian di sini. Kalau saya sendiri pasti nggak mampu. Jadi saya pikir flow-nya nggak akan terlalu banyak berubah. Dan anggota DPR juga sudah beberapa yang kontak dengan kami. Dan saya bilang akan kerjasama memajukan negara ini bersama-sama. Tuntut apa? Saya belum pelajari itu, tapi basically begitu. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Jadi maksudnya bakal tetap dikejar 8%? Bukan bakal dikejar dalam 8%, kita akan kejar secepat ciptakan pertumbuhan yang paling cepat seoptimal mungkin. Kalau Anda bilang bisa nggak besok 8, kalau saya bilang bisa kan saya nipu. Tapi kita bergerak ke arah sana. Saya nggak tahu Pak Prabowo tidak cerita sama saya, jadi itu misalnya Pak Prabowo ya. Tapi kalau saya pikir sih. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi populer lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.